Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14-17. Saudara, ayat yang baru saja kita baca merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Jika kita perhatikan, sebenarnya surat ini adalah surat terakhir yang ditulis secara personal oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya, mengapa ini menjadi surat yang terakhir? Karena pasal 4 ayat 6 mencatat, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus di sini sadar kalau sebentar lagi dia akan meninggal. Dan di dalam suratnya ini, Rasul Paulus juga memberikan pesan-pesan yang penting bagi Timotius sebagai bekal supaya ketika nanti Rasul Paulus telah meninggal, Timotius bisa tetap setia, mengikut dan melayani Tuhan. Dan salah satu pesan penting yang akan kita bahas bersama ialah mengenai Alkitab sebagai firman Allah. Di sini Rasul Paulus mau menyampaikan pesan kepada Timotius bahwa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, kenapa Alkitab itu penting? Setidaknya ada 2 alasan mengapa Alkitab itu penting. Alasan yang pertama kenapa Alkitab itu penting ialah Alkitab merupakan wahyu dari Tuhan yang berotoritas. Alkitab itu bukan buku sejarah yang isinya cuma tentang asal muasal sebuah bangsa, yakni bangsa Israel. Alkitab juga bukan cuma buku biasa yang berisi pengajaran moral, melainkan Alkitab adalah perkataan Tuhan yang dicatat oleh para penulisnya. Di ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tuhan memakai para penulis Alkitab untuk mencatat dan menuliskan firman-Nya. Alkitab itu ditulis dari lebih kurang 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada petani, nabi, raja, gembala, nelayan, tabib, tukang pajak, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menulis Alkitab dengan latar belakang, situasi, dan waktu yang berbeda pula. Tetapi Alkitab mempunyai satu kesatuan benang merah. Apakah itu? Benang merah terdapat pada karya keselamatan di dalam dan melalui Kristus. Jika Alkitab tidak diilhamkan oleh Allah, maka para penulis ini mustahil untuk bisa berbicara tentang pesan yang sama. Dan jika Roh Kudus tidak membimbing para penulis Alkitab, maka pesan yang disampaikan pun akan berbeda-beda. Jadi sampai di sini kita bisa bersama-sama melihat bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang diberikan secara khusus kepada orang percaya. Dan alasan kedua, kenapa Alkitab itu penting ialah karena melalui Alkitab kita mengenal Allah yang kita sembah dan kita percayai di dalam Kristus. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah dikenal saja belum tentu disayang. Nah, bukankah hal ini sering terjadi pada kita di dalam kerohanian kita? Seharusnya kita mempunyai pengenalan akan Allah melalui pembacaan firman. Tapi seringkali kita justru malah abai untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa sayang kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Pengenalan akan Allah hanya bisa kita dapatkan melalui pembacaan terhadap firman-Nya. Tentu saja pembacaan yang dimaksud bukan hanya sekedar baca sambil lalu, tetapi pembacaan itu harus disertai dengan pemahaman dan perenungan. Bukan baca secara cepat-cepat, tetapi dipahami secara mendalam. Pembacaan terhadap Alkitab yang serius akan menghasilkan perubahan hidup. Mengapa? Karena ayat yang tadi kita baca, ayat 16 mengatakan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Alkitab itulah yang membuat kita mengenal Allah, dan pengenalan kita terhadap Allah akan membuat hidup kita mempunyai hidup yang diperbaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita merasa Alkitab itu penting, pertanyaannya, sudah berapa sering kita membaca Alkitab secara serius? Berapa berharga Alkitab itu buat kita? Di beberapa pengalaman praktek, saya sering kali mendapati banyak Alkitab yang tak bertuan dan bahkan berdebu dan bahkan penuh dengan sarang laba-laba. Seringkali Alkitab dibiarkan begitu saja. Padahal melalui Alkitab kita mendapat pengenalan akan Tuhan kita. Pertanyaannya, dari 24 jam waktu yang kita punya,
Berapa menit yang kita berikan untuk membaca Alkitab dengan serius? Jika kita bisa mengecek activity di HP kita, berapa banyak durasi yang kita habiskan untuk baca firman Tuhan? Jangan-jangan activity kita yang kita lakukan di handphone kita terlalu banyak kita habiskan untuk media sosial dan lain sebagainya. Mari di sini kita belajar menghidupi kebenaran ini. Mari kita mulai kembali ambil komitmen untuk menghargai Alkitab dan membacanya untuk semakin mengenal Allah kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Amin.